Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan bervideo yaitu dengan judul pengakuan petani 90% memakai pupuk organik untuk tanaman hortikultura. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Ikuti sampai tuntas dan mohon jangan skip. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya sudah ketemu Pak Rudi, dan pagi ini saya mengadakan kunjungan di rumahnya, yaitu di Desa Musowo, Kecamatan Tepung, Kabupaten Kediri. Adapun tujuan pertama silaturahim, yang kedua mungkin kami akan memberikan semacam wawasan atau mungkin masukan atau mungkin ilmu lah bolehlah tentang pemakaian organik. Bapak Rudi ini 90% tanamannya hortikultura memakai organik, Pak Rudi ya. Organik. Terus saya tanya Pak Rudi dulu memakai organik sudah berapa tahun Pak Rudi? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Terus motivasi Pak Rudi kok pakai organik, Pak Rudi? Ya istilahnya kalau kita itu petani kan ya harus bisa memilih pengeluaran kita kan. Istilahnya kan cari laba yang besar. Oh gitu Pak ya. Apalagi akhir-akhir ini harga presiden pupuk melonjak tinggi Pak. Ya, harus kita mencari solusi Pak Rudi ya. Ya. Terus Pak Rudi, itu yang memakai organik itu Pak Rudi itu tanaman apa aja Pak Rudi? Tomat, sama cabai kecil. Cabai kecil Pak Rudi ya. Terus Pak Rudi, tomat itu kan kayaknya juga nggak mau apa istilahnya dengan pupuk yang kandungan N tinggi. Pak Rudi kan harusnya pakai pupuk yang tinggi. Pak Rudi pada waktu pakai organik apa Pak Rudi? Ya, cara penyampurannya Pak Rudi. Tomat Pak Rudi. Pengocornya pakai awal, untuk vegetatifnya pakai apa? Kalau sistem organik kita pertama itu kan kita pakai istilahnya ya kandungan fosfatnya yang tinggi. Yang tinggi. Ya. Pak Rudi ambil dari mana Pak Rudi yang tinggi? Itu pengandung organiknya. Ya itu apa bogol gedang, batang pisang, pisang sama tanaman krokot itu. Oh, krokot. Iya. Krokot difermentasi. Berarti karena waktu itu mungkin untuk tanaman musim penghujan Pak Rudi ya. Jadi N tidak itu bermasalah karena N-nya dari air hujan. P sama K karena setahu saya kalau bonggol pisang itu mengandung kalsium kurang lebih 16%, fosfatnya kalau nggak salah 32%, dan kaliumnya 23% Pak Rudi. Terus Pak Rudi caranya buat gimana Pak Rudi? Ya bogol gedang itu dicacah. Dicacah ya. Terus krokotnya itu kita blender. Ya blender. Terus kita fermentasi selama minimal 2 minggu. 2 minggu. Terus Pak Rudi, mungkin campurannya Pak Rudi dari sekian tempat sekian liter atau gimana Pak Rudi? Itu kita kalkulasi ya kita pakai drum. Pakai drum. Drum 200 liter. 200 liter. Bonggol pisangnya? Bonggol pisangnya itu 2 batang. Anu toh, bukan bonggol toh, atau bonggol atau anunya batang. Bonggolnya 2 batang. 2 batang. Kurang lebih berapa kilo? Segini Pak? Ya segitu. Segitu 2 terus ya, dicacah. Ya. Terus krokotnya ya istilahnya adalah 10 kilo. 10 kilo. Terus di blender. Itunya krokotnya blender, terus kita fermentasi. Campur empat enggak Pak Rudi? Kita pakai gir, Pak. Gir. Yang itu dari itu apa? Beragain sapi itu, Pak. Oh, dari apa? Dari dalamnya sapi lah, ya, khususnya sapi lah. Ya, khususnya sapi. Ya enggak masalah, sama aja, Pak. Terus itu ambil khususnya sapi dimasukkan. Lebih berapa khususnya sapi, Pak? Kita kalau itu 5 liter lah Pak. Oh 5 liter kita ya? Kan banyak. Ya banyak tuh. Berarti khususnya sapi diambil cairannya Pak Rudi ya? Bukan cairannya. Semuanya? Berabiannya, iya setelah habis fermentasi kita ambil cairannya. Cairannya yang kotornya dalam itu coba. Terus kita masuk, 5 liter dimasukkan jadi satu dalam 200 liter air ditambah sama debok ya? Iya sama krokot itu. Krokot itu terus tambahin nggak Pak? Tambahin air Pak. Tambahin air terus. Kurang lebih airnya? Airnya ya kita sampai 200 liter? Enggak, pokoknya kita yang itu kita masukkan, baru kita masukin air itu Pak. Ya. Air dicampur air kurang lebih. Terus sama itu Pak, kasih itu Pak. Air leri itu Pak. Oh air leri.
Air urin kita kasih 30 liter. 30 liter. Habis itu sisanya air. Air sampai penuh Pak Rudi. Sampai penuh. Sampai ya penuh, kira-kira betul. selisih Ya, sama untuk anu lah, untuk atasnya. space, untuk udara. Udara. Ya. Terus setelah itu 1 hari diaduk. Diaduk tiap 2 hari sekali. Diaduk ya. Diaduk dibuka biar nggak panas lagi. Buka. Buka. Terus setelah 2 minggu bisa diaplikasi. Di aplikasi. Itu mulai aplikasi Pak Rudi untuk tanaman tomat mulai awal sampai akhir atau gimana Pak Rudi? Kita mulai bunga Pak. Kita Mulai bunga. masuk gitu. Berarti Pak Rudi mupuknya itu mulai bunga berarti. Mulai bunga. Belum bunga berarti ada pemupukan ya. Hasilnya Pak Rudi tentang hasil. Kira-kira luasan berapa atau populasi berapa, hasilnya berapa Pak Rudi waktu itu? Waktu itu kita tomat 6 cepet lah istilahnya. 6 cepet itu sekitar hampir udah 7.000 lah. 7.000 tanaman ya. Tanaman. Kita istilahnya puncak panen itu dapat 50 peti. 50 gede, kurang lebih Pak. Ya, Hasil akhir Pak, hasil akhir. Hasil akhir total mulai awal panen sampai akhir. Enggak, itu Pak, kalau kita di Mana perbatang kira-kira berapa kilo Pak? 6 kilo? nggak nyampe Pak. Nggak nyampe, 5 kilo. 5 Oh, kilo. 5 sudah maksimal Pak kita. Terus Pak Rudi tanya lagi, kembali lagi. Pak Rudi kira-kira kocoran berapa hari sekali Pak Rudi waktu itu? Itu kita 4 hari Pak. 4 hari sekali. 4 hari sekali. Dengan konsentrasi dari air itu berapa mili dianjurkan? Berapa mili Itu- untuk 1 liter air? Biasanya 15 liter itu Pak. Ya. Itu kadang ya 20 liter pupuk itu Ya. kita kocorkan. Tapi takarannya itu 1 liter Pak. Maksudnya di 1 1 liter per jirigen Pak. berarti 1 jerigen 20 liter Nah, air, 30 liter Pak. 30 liter air jerigen Kasih dicampur 1 liter satu itu. liter itu. Terus dikocokkan Pak Rudi. Iya. Per tanaman kurang lebih 100 mili ya, Iya. 150 gitu. Selama 2 hari sekali Pak Rudi. 4 hari 4 hari sekali, hasilnya maksimal Pak Rudi. Tidak ada kendala mungkin masalah penyakitnya atau gimana? Pak Rudi enggak ada. Terus Pak Rudi, saya amati Pak Rudi juga pemakaian pestisida ini Pak Rudi ya. Nah, ini Pak. Pakai apa Pak Rudi? Pakai yaitu Pak bubur California. Bubur California dicampur sama Sama baking soda. baking soda. Ya, itu cukup Pak Rudi ya. Cukup kuat ya. Pak. Itu. Ya, kuat ya. Untuk atasi kresek daun itu Anu ya. mampu itu. Doktora mampu Pak Rudi ya. Mampu. Nyatanya kan ya tetangga-tetangga yang sama itu pada merosot, kita aman. Aman Pak Rudi ya. Terus itu. Ya aman lah. Kalau untuk cabai Pak Rudi, cabai jenis cabai kecil Pak Rudi ya. Iya. Jenis Ori. ori ya Pak Rudi. Terus pupuknya organik apa tetap itu atau lain Pak Rudi? Tetap itu Pak. Tetap itu. Mulai aplikasi Umur ya istilahnya kalau kita pakai itu mulai mecah pang Pak, kita masukin. kurang lebih 40 hari? 50? Ya 50. 50 Pak. Sebelumnya berarti tidak dipupuk Pak Rudi sebelumnya? Ya dipupuk kadang ya seminggu sekali. Pakai apa? Ya pakai N Pak itu Pak, yang Pakai. kita yang kandungannya pakai organik ya N-nya N. tinggi itu Pak. Pak Rudi pakai apa Pak Rudi? Pakai ya itu Pak apa? Istilahnya fermentasi serintil Overdose. Iya. Kotoran kambing, Kambing kambing. itu, Ya Pak. cukup Pak Rudi. Kotoran kambing. itu N-nya berarti Ya tinggi ya wis pakai itu setelah mulai generasi mecapang mulai mau bunga pakai yang itu Pak. pakai itu Ya. Pak. Cuma itu aja Pak. Pak Rudi kira-kira dihitung Pak Rudi kira-kira aja. Sampai Pak Rudi pakai organik itu biaya per batang baik tomat maupun cabai itu berapa Pak? Berapa rupiah sampai panen? Kalau dikalkulasi pas waktu tomat itu Pak, Ya. itu biaya untuk beli itu kan paling nggak nyampe 1 juta Pak itu. Ya. Kalau dibagi berarti berapa? Dibagi 7.000. 7.000. Kira-kira Iya, untuk iya Pak. 7.000 dibagi 1.000. Berarti Pak Rudi kan masuk biayanya kecil sekali. Kecil Pak. Sekali berarti per batang ya. Itu Pak ya saya dari awal itu 1.000.000 nanam tomat itu Pak ya. Kurang lebih nggak ada 2.000 loh Pak Nggak Rudi. ada. Ada 2.000 per batangnya. Nanam tomat tuh mulai kecil nyampe buah hampir masak segini Iya. itu kayak pakai organik cuma 4 kali Pak. 4 kali. 4 kali. Yang kocor buah itu Iya. kalau kita lihat perkembangan Pak kok masih bagus kita ya kita mundur kita Ya, Pak betul. 4 hari jadi 5 hari gitu Pak. Terus Pak Rudi tanya lagi, dengan keberhasilan Pak Rudi, tetangga-tetangga apa nggak tertarik Pak Rudi? Ya Sing pakai yang apalagi kondisi pupuk sekarang naik, presiden naik, terus ngatur akhirnya biayanya membengkak, apa nggak kepingin kayak Pak Rudi Pak Rudi? banyak Pak. Udah itu saudara saya disuruh banting gitu. Oh, berarti Pak Rudi ya. Iya. Kan ya kita kan ya nggak mau itu istilahnya Pak. Kita kan ya bukti lah Pak. Iya betul Pak Rudi. Nggak mau ngomong dari buktinya ya itu hasilnya. Iya, itu. iya itu. Ya.
Itu Pak Rudi ya. Nanti sebentar lagi saya mohon Pak Rudi nanti memperlihatkan atau cara membuatnya ya secara aja fraksi-fraksi aja bicara pembuatan, atau mungkin Pak Rudi punya contoh dari organiknya Pak Rudi ya. Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, ini adalah fermentasi pupuk organiknya Pak Rudi Pak. Ya. Pak Rudi ini yang katanya tadi apa? Yang untuk batang pisang yang mana Pak Rudi? Ini Pak. Nah, ini fermentasi dari Pak Rudi yang dari batang pisang. Nah, ini 200 liter Pak Rudi ya? 200 liter. Wah, Ini sudah termasuk ada arang sekam, ada masuk. Termasuk Rudi. Untuk Pak Rudi ya, untuk apa? Untuk mencegah penyakit dan untuk fungsi arang sekam untuk menjaga supaya kelembapan terjaga tanaman. Ini apa Pak? Ini dari apa? Gir Pak. Dari apa? Dari sapi Pak Rudi ya, Sapi. dari usus sapi Pak Rudi ya. Ya. Usus sapi ya. Terus Nah itu Pak Rudi. itu yang M-nya itu Pak. M-nya Pak Rudi, dari ya. berintil dari kotoran kambing Iya. itu Pak. Ya. Ini udah setahun lebih. Sama Pak Rudi ya. Yang ini full organik ini. Organik Pak Rudi ya. Udah setahun lebih. Tahun lebih. Berarti Pak Rudi tidak ada istilahnya beli pupuk kimia, tidak ada Pak Rudi ya? Enggak Pak. Kita pakai organik Pak. Sudah cukup Pak Rudi ya? Cukup. Ya mungkin sebagai inspirasi dari teman-teman petani yang lain Pak Rudi, bahwa kita tanam tanaman hortikultura tidak harus memakai pupuk kimia Pak Rudi ya? Iya. Dan cukupi semua Pak Rudi ya. Kita enggak Dan mau lebih irit. hasilnya Pak. Ya. Keduanya kan supaya tanahnya enggak rusak, Pak. enggak rusak Pak Rudi ya. Yang ini apa Pak Rudi ini Pak Rudi? Untuk media tanam Pak. Oh, media tanam Pak Rudi ya. Iya, saya lihat Pak Rudi tidak ada pupuk Kimia. kimianya, tidak ada anorganiknya, tidak ada tadi, semuanya pupuk organik Pak Rudi ya. Paling-paling fosfat Pak Rudi ya. Fosfat aja. Fosfat ya. Ini jenis nomor apa Pak Rudi? Ori. Pak Rudi riyen iki pertumbuhannya kadosnya agak terhambat Pak Rudi. Niki karena apa Pak Rudi? Bikin kan campur sari sama tomat. Oh, campur tumpang sari sama tomat Pak Rudi. Jadi Tumpang tomatnya berarti ini tomat Pak Rudi ya? Iya. Ini tomat, Iya. 2 tomat. Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya kira cukup sekian dulu video siang ini yang membahas pengakuan petani 90% memakai pupuk organik untuk tanaman hortikultura. Tetap semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.